Halo semua. Halo semua. Halo semua. Kita dari kelompok 13. Nama saya Monika Futusuhara, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional. Halo, aku Hana Maulana, nomor PET 20 dari Ilmu Hubungan Internasional 2020. Perkenalkan, nama saya Hasna Kamila dari Program Studi Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Vincent KY, saya dari Fakultas FISIP, jurusan Hubungan Internasional. Hai, nama saya Rivias Kanabila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu biografi dari Thomas Aquinas. Thomas Aquinas salah satu tokoh filsafat barat pada abad pertengahan. Ia lahir di Labordi, Corsica, Kerajaan Naples, Italia pada tahun 1225 Masehi. Thomas Aquinas berasal dari keluarga bangsawan, yaitu Kaisar Frederick I dan Henry VI. Thomas Aquinas terlahir dari pasangan Pangeran Nanduf, keturunan Aquino, dan Theodora, seorang Countess of Teano. Keluarganya merupakan penganut agama Katolik yang taat. Thomas Aquinas yang juga dikenal dengan nama Itali, yaitu Tommaso de Aquino. Ketika berumur 5 tahun, Thomas Aquinas mulai belajar di biara Benedictus Monte Cassino hingga dia berusia 15 tahun. Setelah selama 10 tahun belajar di Monte Cassino sebagai pendidik dasar guna menjadi seorang biarawan, dia memperdalami ilmu bahasa di negara lain dengan beralih menjadi seorang ordo Dominikan. Hal ini pada mulanya ditentang oleh keluarganya yang merupakan penganut agama Katolik yang taat. Namun tekad bulatnya pada akhirnya mampu meluluhkan hati kedua orang tuanya sehingga dia dapat restu dari kedua orang tuanya dan resmi menjadi seorang anggota Ordo Dominikan tepat pada tahun 1245. Pada mulanya dia belajar di Naples, tepatnya di Universitas Frederick II, Nepal selama 6 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Paris di bawah bimbingan seorang Aristotelian termasyhur bernama Albertus Agung. Dari beliau, Thomas Aquinas mendapatkan teori-teori filsafat Aristoteles. Ketekunannya dalam mempelajari ilmu selama pendidikan membawanya menjadi seorang doktor dalam bidang teologi dari Universitas Paris. Dia kemudian mendapat kepercayaan untuk mengajar di sana sampai dengan tahun 1259 Masehi. Selanjutnya dia aktif menjadi biarawan di biara Dominikan Roma, Italia selama kurang lebih 10 tahun. Hingga sekitar tahun 1269 Masehi, dia kembali ke Paris selama 3 tahun sebelum dia dipanggil ke Naples guna mengembangkan tugas yang sama dan peran tambahan sebagai pendiri sekolah Dominikan di sana pada tahun 1272 Masehi. Thomas Aquinas, seorang teologi yang terkenal pada era abad pertengahan, ia meninggal dunia ketika berusia sekitar 50 tahun, tepat pada tanggal 7 Maret 1274 Masehi. Semasa hidupnya, Thomas Aquinas berjasa dalam memberi kuliah di bidang filsafat dan teologi di beberapa kota yang ada di Italia, yaitu kota Anagni, Ofertio, Roma, dan Viterbo. Pemikirannya tidak lenyap seiring dengan kepergiannya dari dunia, tetapi melegenda dan senantiasa masih digunakan sebagai rujukan bahkan pada masa kini. Nah, Thomas Aquinas ini selain memiliki berbagai macam karya, beliau juga menggagas beberapa teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik. Nah, yang pertama itu ada yang dinamakan dengan teori hukum alam, yang kedua dinamakan dengan negara, dan yang ketiga itu dinamakan dengan teori kekuasaan. Nah, untuk teori yang pertama itu adalah teori hukum alam. Thomas Aquinas mengatakan bahwa manusia itu menempatkan dirinya sebagai makhluk yang berada pada alam bebas, yang nantinya akan mengalami tantangan dan juga kekacauan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan hal yang dapat menaungi dirinya sendiri, hal yang dapat melindungi dirinya sendiri. Maka dari itu, dibentuklah suatu ikatan masyarakat politik atau hal yang disebut dengan negara. Dalam pandangan Thomas Aquinas, berdasarkan pada teori hukum alam tersebut, dia berpendapat bahwa eksistensi sebuah negara bersumber dari sifat alamiah manusia. Salah satu sifat alamiah yang dimiliki manusia adalah karakter yang bersifat sosial dan politik.
Man is a social and political animal. Itulah yang dikatakan oleh Thomas Aquinas, yang berarti bahwa manusia itu adalah makhluk sosial dan politik, di mana mereka mempunyai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain, yakni memiliki akal dan pikiran yang dapat membuat mereka bertahan hidup dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Mengapa manusia membentuk suatu negara? Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Thomas Aquinas, negara merupakan lembaga sosial manusia yang tertinggi dan yang paling luas yang berfungsi untuk menjamin manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara merupakan suatu sistem tujuan yang memiliki tatanan hierarki, di mana yang berada di atas berfungsi untuk memerintah, mengatur, dan menata yang berada di bawah atau yang lebih rendah. Dalam membahas bentuk suatu negara, Thomas Aquinas lebih sejalan dengan Aristoteles, di mana hal itu tampak dari dua kriteria yang dimunculkan, yakni jumlah penguasa dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai suatu negara tersebut. Berdasarkan dua kriteria tersebut, Thomas Aquinas mengklasifikasikan negara menjadi 4 bentuk, yaitu monarki, aristokrasi, timokrasi, dan demokrasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep kekuasaan dan bagaimana Thomas Aquinas memandang kekuasaan itu sendiri. Secara sederhana, kekuasaan merupakan hubungan antara orang yang memerintah dan orang yang diperintah. Dalam hal ini, mengapa sih seseorang atau suatu kelompok dapat mengatur atau menguasai perilaku istilahnya orang lain atau kelompok lain? Hal ini didasarkan karena orang tersebut memiliki yang namanya power atau kekuasaan, sehingga mereka dengan mudah untuk mengontrol individu atau kelompok yang lain. Baik, langsung saja ke point of view dari filsuf kita hari ini, yaitu Thomas Aquinas. Menurut Thomas Aquinas, kekuasaan itu mutlak, datangnya dari Tuhan. Hal ini senada dengan pernyataan yang dilontarkan oleh seorang filsuf Prancis, Jean Bodin, yang menyatakan bahwa kekuasaan itu mutlak datangnya dari Tuhan itu sendiri, dan orang yang memangku kekuasaan itu dapat disebut sebagai wakil Tuhan. Nah, atas dasar inilah Thomas Aquinas beranggapan bahwa kekuasaan itu harus digunakan dengan semestinya, digunakan untuk kepentingan dan juga kebaikan bersama. Nah, kalau tidak, tentu hal ini telah menyalahi aturan Tuhan dan telah mencederai amanat yang diberikan oleh Tuhan. Terdapat beberapa buku dan karya Thomas Aquinas. Yang pertama adalah Summa Theologica, yaitu karya Thomas Aquinas yang paling dikenal luas. Summa Theologica dimaksud untuk menjelaskan iman Kristiani kepada para mahasiswa teologi awal. Yang kedua adalah buku dengan judul On Law, Morality, and Politics. Dari kira-kira 280 halaman dalam koleksi ini, hampir 4/5 didedikasikan untuk eksplorasi hukum dan keadilan dalam berbagai aspek. Perbedaan kecil jenis-jenis hukum dibahas oleh Aquinas secara lengkap di dalam buku ini. Di dalam buku ketiga ini memberikan sejarah kritis termasuk catatan tentang pengaruh Cicero dan Augustine untuk memahami pandangan Boethius tentang keberadaan atau sebagainya. Berdasarkan analisis histori dan tekstual, penulis menegaskan kembali tafsir tradisional yang berpendapat bahwa bagi Boethius menunjukkan bentuk daripada tindakan wujud yang berbeda. Kemudian, buku yang keempat dengan judul The Political Ideas of Thomas Aquinas menjelaskan di dalam buku ini terdapat 4 jenis hukum yang berbeda, yaitu hukum kekal, hukum kodrat, hukum ketuhanan, dan hukum manusia. Hukum ini bertujuan untuk kebaikan masyarakat. Selanjutnya adalah buku dengan judul Thomas Aquinas on Politics and Ethics. Pilihannya tidak hanya mencakup pandangan Thomas Aquinas tentang pemerintah, hukum, perang, properti, dan etika seksual, tetapi juga memberikan latar belakang teologis, epistemologis, dan psikologis untuk pemikiran politik dan etisnya, termasuk 5 bukti tentang keberadaan Tuhan dan teori Aquinas tentang pengetahuan, jiwa, tujuan, manusia, dan tatanan lainnya.
Thanks for watching. Thanks for watching. Thanks for watching. Thanks for watching. Bye-bye. Bye. Bye-bye.